Ari iya meureun aya nu mayar netizen teh bari jeung teu sakarola we intina masawareh mah meureun mata karar itu oge. Pan eta teh geus suatu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan kalimat andai kata ada pemimpin, ada pemerintah yang tidak bolehkan seorang ulama dan ustadz bercampur atau mengatur atau ikut campur di dalam politik. Pikiran hayeuna negara ku salaria goblok lamun ulama santri gitu nya tina ceramah eta dibobot-bolit kan ada nahibah. Ari sia garelo teu mata keula aing teh kajangar aji gangar aing mah. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini ada kumpulan video-video netizen yang mengomentari atau menanggapi bahkan sampai mengkritik tentang Gubernur Jawa Barat KDM ya. Seperti apa? Kita tonton bersama. Let's go. Assalamualaikum Kang. Penak deh ya. Sarang netizen anu nyinyir cenah loba anu nyinyir ya. Waduh, kumaha ya teh cenah carios teh Kang? Oh, anu dina si Hersen eta. Tah eta. Si Hersen teh teuing sakarola, teuing dicermati, teuing aya anu mayar ku buser teuing teu kitu nya. Bajar buser eta teh kebayang nu karari itu da hampura. Wah euy da urang mah tuh sakola ge ku suruh anjing. Saya soe salana oge tuh. Tuh tingali heula intina mah damari pujul ngabalangsa kitu ngan alhamdulillah hate mah teu dipujung teu balangsa kitu. Malahan mah boga rasa karunya ka para netizen nu para nyelingir kitu tina permasalahan eta teh eta naon lur euy. Ulama keur ceramah di hiji forum. Jadi bahasana teh aya anu provokasi hayang diadu domba antara KDM jeung ulama umaro jeung pemerintah ulama jeung umaro teh gitu. Nu intina mah diadu dombakeun ngan netizen teh di mararana sakolana teu kaharti da. Heuh meureun aing teu kaharti teh da. Sakolana anu kusuluh. Teuing sakarola diting teu gitu. Tapi asa ngaliwatan aing bodona anu kusuluh gitu. Jadi intina mah aya provokasi ulama jeung umaro supaya gedruk pembicaraan eta seorang ulama berbicara seperti kieu lamun teh can puguh pan andai kata aya pamimpin lamun nyarek para santri, para ajengan, para ulama ulubiung kana politik eta gubernur tolol bari jeung teu ditujukeun ka bapak aing. Pan aing saksi hirupna ge aing teh nyoblos lah ka KDM teh arahan ti pangrasaan om ceng muji. Nah, saya gitu. Tuh tadi pas pertama ada seorang ulama seolah-olah nggak kenal dan ini ngomong bahwa nyoblos KDM itu arahan Ceng Mujib. Berarti ya kenal dong. Satu lembur, satu kampung maksud saya kalau bahasa Indonesianya. Dan tadi aduh kita dengerin dulu. Kocak. Jadi akan terlihat sendiri orang-orang yang seperti ini ya, meskipun mau pura-pura tidak kenal atau membela karena kebenaran atau apapun itu, pada intinya ketahuan sendiri saya nyoblos KDM aja atas arahan Ceng Mujib. Berarti kenal. Tadi pas di awal ada seorang ustadz lagi ceramah di suatu forum, berarti seolah-olah nggak kenal. Ya udah kita dengarkan, akan terlihat sendiri nanti. Oh, ari iya meureun aya nu mayar netizen teh bari jeung teu sakarola we intina masawareh mah meureun mata karar itu oge. Pan eta teh geus suatu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara dengan kalimat andai kata ada pemimpin, ada pemerintah yang tidak bolehkan seorang ulama dan ustadz bercampur atau mengatur atau ikut campur di dalam politik. Pikiran hayeuna negara ku salaria goblok lamun ulama santri gitu nya cacak-cacak aya ulama aya santri anu ngareuneuhan pamajikan batur loba. Anu jararina anu penginapan buka tempat lalacur loba jeung sajabana lah kamaksiatan cacak-cacak ulama aya komo ulama lamun ngajar dog gitu nya. Adapun beureun eta kekeliruanana kaji heula atuh. Komo PPD kereng manda eta teh can diasupkeun kana persidangan nu ngaranna pangresa Ceng Mujib teh bahwa betul ya Ceng Mujib teh salah berebet we meureunan ku para harsen teh kitu tah. Heuh harsen teh netizen teh meureunna nya. Heeh, kakara tadinya mah dijas oke bebeakan da geus aya ketuk palu bahwa Ceng Mujib itu salah. Ya mah andai kata bari jeung aya sebagian orang nu hayang ngagedrugeun. Bisa kita percaya gitu tah anu komo nu saserenteng mah bapak aing kan sia mah goblok nyoblos ge sorangan. Ceng Mujib mah manehanana nyoblos ka KDM daleh dengekeun ku sia nya. Ceng Mujib nyoblos KDM anu nuturkeunana leuwih ti 1000 gitu. Aing tuh berarti ini kan orang-orangnya Ceng Mujib, ini kan orang-orangnya si Aceng. Setahu ini gitu loh. Atau sok tahu atau ini berbohong. Berarti kan tahu banget, deket banget. Bisa dipertanggungjawabkeun ngomong teh bahwa Ceng Mujib nyoblos KDM anu nuturkeunana 1000 aing tanggung jawabna oge gitu. Aing nyaho gitu. Terus hayeuna bolak-balik deui. Ting mikir ti mana ting pangis ti mana. Tina ceramah eta dibobot-bolit kan ada nahibah. Ari sia garelo teu. Mata keula aing teh kajangar aji gangar aing mah. Tidak masalah naon
ucapan jijigan dana hibah. Mau sih eta otak wareureum mah. Gitu nya. Ini sarua mang kia orang ceramah di depan banyak orang, di depan banyak santri. Kenapa berandai-andai seperti itu? Kenapa mengandai-andaikan gubernur? Kenapa mengandai-andaikan para pejabat? Seperti itu. Kenapa? Kenapa harus kepingin masuk ke politik? Bukankah udah punya kapasitasnya untuk menjadi ulama, ustadz, ya udah di santri, ngurus santri, kalau pesantren yang ngurus pesantren, kan seperti itu. Kenapa harus mencerempet-cerempet ke sana ke sini? Kenapa harus membahas politik juga? Kenapa nggak membahas ceramahnya, ceramah tentang keagamaan, tentang menuntun umatnya? Nggak perlu ngomong kasar seperti itu, atau nggak perlu sedikit pun jangan menyenggol ke arah politik gitu loh. Ya sama aja ketika seperti ini netizen mau membikin kudana hibah mau ke apa, ya itu hak netizen. Orang Aceng aja ceramah katanya, kata lamun seandainya bisa berandai-andai, ya netizen juga bisa berandai-andai. Bisa jadi ini karena dana hibah, kan seperti itu. Ya udah. Kan cek undang-undang gak ya aturan. Kekayaan alam, laut, alam, kesejahteraan alam itu adalah khusus untuk kesejahteraan rakyat. Ari pasantren cucunguk atau siata atau kuuk pan eta teh jelema rakyat goblok gitu. Adapun meureunna di berejeung teh mah boh pasantren di mana-mana oge berejeung lain paujan hungkul sasiki. Nah dipojokeun ke paujan sasiki aja aing lieur aing nah eta dana hibah. Nah paujan hungkul nu narima nu 1,3 M teh pan itu Jawa Barat, bahkan sa Indonesia teh meunang da eta mah program pamarentah. Aing lieur nu sumpahna ge nu lieur asli aing ya sirahan pika jangar kieu ya. Ngomong naon cenah gitu. Hayang menyentuh, hayang membere, hayang ngabantu gitu ka warga ka masyarakat. Ngan meureun sararea jeung aing deka bagian keun bae atuh. Tata tangga aing anu kabagianana atuh meureun sakarorana, meureun fasilitasna aralus. Tah gitu meureun geus lah aing lieur hena mah. Mang euy tong ditanya deui lah. Sok we di kitu di pusatna mah aing dikadengdek make topi ge. Geus lieur tong pipilueun mang. Mun lieur tong pipilueun geus we cicing ya. Daripada lieur tong pipilueun. Gitu loh. Biarkanlah netizen menilai dengan sendirinya, jangan mencari pembenaran sana sini. Mau baik buruknya orang itu akan menilai, manusia akan menilai dengan sendirinya. Nggak perlu lebih baik, nggak perlu dijelek-jelek. Ya ketika udah kelihatan jelek sama masyarakat ya sudah, berarti tinggal introspeksi diri yang terkait, yang yang bersangkutan, kan seperti itu. Mau dibenarkan seperti apa ya tetap akan orang sudah menilai seperti itu. Mau gimana lagi, sirah pitak mal bulan deui, ngerti tuh. Mang. Sami-sami ya. Waduh, di Jawa Barat ternyata banyak pesantren ilegal loh. Dan itu kata Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual pada anak-anak. Karena itu, saat Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan atau PMK, Muhaimin Iskandar, mau ngelakuin razia pesantren ilegal, dia setuju banget. Dari temuannya, ada puluhan kasus pelecehan seksual dan kekerasan pada anak yang terjadi di pesantren ilegal. Bahkan Kang Deddy curiga, bisa jadi sebenarnya ada ratusan kasus. Tapi karena ini masalah sensitif, banyak orang yang menutupi. Jadilah kasus-kasus itu tidak terungkap. Kata Kang Deddy, pesantren-pesantren ilegal itu tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Barat, mulai dari Sukabumi, Bandung, sampai kawasan pinggiran kota lain. Pesantren ini kebanyakan tidak tercatat di Kemenak atau Dinas Pendidikan, sehingga pesantren-pesantren itu tidak terpantau. Karena ilegal, otomatis pengawasan juga lemah. Kondisi itu membuat santri makin rentan jadi korban. Kang Deddy menegaskan, pesantren itu seharusnya jadi tempat suci dan aman, bukan tempat berlindung bagi predator anak. Karena itu, beliau mendukung penuh penertiban, termasuk razia terbuka di pesantren ilegal. Bahkan, Kang Deddy meminta agar dipasang papan peringatan bertuliskan pesantren tidak berizin supaya orang tua tahu. Tujuannya jelas, supaya masyarakat tidak gampang tertipu oleh lembaga yang statusnya nggak jelas. Kang Deddy juga mendorong pendataan ulang semua pesantren di Jawa Barat, baik yang sudah berizin maupun belum. Pesantren itu jumlahnya ribuan, karena itu, kata Kang Deddy, harus dijaga citranya bersama-sama. Kalau ada yang menodai nama baik pesantren, wajib ditindak tanpa pandang bulu, ucap Kang Deddy. Menurut Kang Deddy, pengelola pesantren
pesantren yang lalai harus diberikan sanksi yang tegas, mulai dari penutupan kalau perlu sampai proses hukum. Label pesantren jangan dijadikan tameng untuk kebal hukum, tegas Kang Deddy. Semua itu dilakukan, kata Kang Deddy, untuk melindungi anak-anak yang belajar di pesantren. Menurut Kang Deddy, pesantren resmi yang berizin dan transparan justru makin dipercaya masyarakat. Pemerintah berkomitmen membantu pesantren legal untuk berkembang lebih baik dan modern. Sistem perizinan dan pengawasan juga bakal dibuat lebih terbuka dan gampang diakses publik, termasuk data kurikulum, fasilitas, hingga para pengajarnya harus transparan. Kebersihan, kesehatan, dan keamanan santri juga nggak boleh diabaikan. Jangan sampai anak-anak trauma padahal niatnya ingin belajar agama. Pemerintah juga mengajak pesantren resmi untuk ikut mengawasi dan melaporkan kalau ada hal mencurigakan. Pengawasan bersama ini penting supaya predator tidak punya celah di lembaga agama. Anak-anak berhak mendapat perlindungan baik fisik, mental, maupun spiritual, ucap Kang Deddy lagi. Kang Deddy juga ingin menggandeng media lokal agar info pesantren resmi lebih mudah diakses warga. Dengan demikian, orang tua nggak bingung lagi kalau mau menitipkan anaknya di pesantren. Pesantren adalah warisan budaya dan simbol pendidikan agama. Karena itu, kata Kang Deddy, wajib dijaga marwahnya. Mudah-mudahan langkah berani Kang Deddy merazia pesantren ilegal bisa berdampak baik ya. Mudah-mudahan ditiru di daerah lain juga. Bersihkan pesantren dari tindakan pelecehan seksual. Terjadi sekarang ini di Jawa Barat. Dia sepertinya tidak mau kerjasama dengan DPRD. Apalagi ini provokator lagi ini bermunculan. Wartawan Bekasi Raya bersama sejumlah tokoh masyarakat sikapi pernyataan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, terkait pejabat tidak perlu kerja sama media. Ya, jadi ini pada nggak dapet berita mungkin dari KDM, jadi protes ya. Oke, kita dengarkan. Tidak mau kerjasama dengan DPRD. Tidak lagi mengindahkan DPRD. Lebih di bawahnya kota, wali kota dan bupati sama dan kepala desa. Mungkin bukan lebih parah media. Sampai media tidak boleh kerjasama, kalau saya dengar tuh ya. Nah, ini udah keterlaluan. Kalau saja media sudah tidak mau dikerjasamakan pemerintah, rasanya udah terlalu. Makanya emang saya diam sebenarnya, saya mau ya apa ya, nggak mau Berkomentar. berkeluar mudah sama ini saya karena nyambut wartawan. Kalau wartawan aja diam, mau punya kepentingan, atau mau jadi apa wartawan ke depan nanti? Betul kan? Nah, kalau media nggak ada, cuma konten doang, bagus-bagus aja kan? Iya. Benar. Repot di Jawa Barat, bahkan di Indonesia nanti jadi repot kalau di semua pemimpin seperti ini, pemimpin konten. Repotnya di mana ini? Ngomong apa, ngomong pelelol nggak jelas tujuannya kemana gitu loh. Tujuannya hanya memprovokasi aja biar dapat rame tepuk tangan, teriak-teriak, betul itu aja. Konteksnya kan harusnya tahu apa sih Kang Deddy ini tidak menggunakan media, mengirit anggaran cuy. Mengirit dulu anggarannya itu miliaran untuk bekerja sama dengan media, sekarang cuma 3 miliar atau berapa itu kemarin gitu loh. Jadi kenapa harus repot-repot seperti ini ngurusin hal-hal seperti itu? Anda siapa sebenarnya? Ada semua di konten ini, ya mungkin buat dia ada yang baik kan, yang buruk enggak, bisa hancur nih Jawa Barat, mungkin negara bisa hancur seperti itu. Untuk itu ya, coba tunjukkan jiwa profesional Anda sebagai media. Hancurnya dari mana? Justru lebih bagus mengirit anggaran. Yang hancur ya Anda, mungkin hatinya hancur, sirik, tanda tak mampu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus satu suara. Jika memang kita peduli terhadap profesi jurnalis, ayo. Nah, siapa lagi nih? Ketua PWI Bekasi Raya bersama wartawan dan pengusaha media nyatakan sikap terkait statement Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ya, kita dengarkan nih PWI. Bahwa kita bersatu untuk kebenaran dan keadilan sebagai penyampai informasi yang tunduk kepada kode etik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Bagaimana teman-teman, setuju? Nanti kita akan menyatakan sikap dan akan menuangkan di dalam sepatu tersebut. Lalu kita akan buat nota keberatan bersurat secara khusus kepada
akan menyatakan pernyataan sikap secara bersama-sama. Tolong semua wartawan yang berprofesi wartawan, tolong ikuti sebagai bentuk pernyataan sikap kita bersama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap bersama. Insan pers Bekasi Raya dan masyarakat menjaga marwah pers di tengah-tengah kita. Kami, para wartawan dan pimpinan media dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pernyataan Bapak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebutkan bahwa media sosial lebih penting dibanding media massa, sehingga pemerintah tidak perlu lagi menjalin kerjasama dengan media. Dalam suasana demokrasi yang sehat, pernyataan semacam itu tidak hanya mengecilkan peran media, tetapi juga mengancam keberlanjutan fungsi pers sebagai pengawal kebenaran, penghubung informasi, dan kontrol sosial. Untuk itu, kami menyatakan satu, menolak pandangan yang meremehkan media massa karena bertentangan dengan semangat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Dua, menuntut klarifikasi resmi dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atas pernyataan tersebut. Tiga, menegaskan pentingnya kemitraan yang sehat antara pemerintah dan media massa, bukan sekedar hubungan transaksional, tetapi kolaboratif dalam pelayanan publik. Empat, mendorong seluruh insan pers dan pemilik media untuk tetap profesional dan kritis, namun tetap menjunjung etika jurnalistik. Lima, mengajak masyarakat dan tokoh daerah untuk bersama menjaga eksistensi media lokal sebagai pilar demokrasi yang tak tergantikan oleh algoritma media sosial. Bekasi, 3 Juli 2025, atas nama insan pers dan media Bekasi Raya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa harus mengajak-ngajak masyarakat? Mengajak masyarakat untuk bersama-sama. Kenapa? Orang masyarakat malah bersyukur Kang Deddy Mulyadi ini menjadi gubernur tidak menggunakan anggaran yang miliaran tersebut ya. Kan udah dibilang ini mengirit anggaran. Masyarakat sih malah mendukung daripada uang miliaran tersebut hanya untuk bekerja sama dengan media. Ya mending untuk masyarakat, membantu masyarakat. Banyak yang harus dibantu. Orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu, terus jalan-jalan rusak, daripada dihambur-hamburkan untuk media. Ketika mau media, Kang Deddy Mulyadi punya media sosialnya sendiri. Masyarakat mana yang mau diajak? Lagi-lagi ini dari Bekasi lagi Auran, Adel Suradel, dan ini lagi ada lagi Bekasi lagi. Kemarin yang komplain juga yang digusur orang Bekasi lagi. Kami bersama warga Sri Mukti yang bangunannya dibongkar oleh KDM, kami pada tanggal 4 bulan Juni ini mendapat kerohiman dari provinsi. Terima kasih kepada KDM. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan asing mengatakan Vok Populi Vok Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi sahabat semua, kalau ada orang atau ada pemimpin yang lebih banyak seirama, sekebatinan, kemudian mampu menerjemahkan apa yang menjadi dinamika penderitaan rakyat, sesungguhnya sang pemimpin ini getaran dan vibrasinya tersambung dengan ilahi. Jadi ketika seorang pemimpin itu sangat advokatif, sangat bersemangat menciptakan kesejahteraan bersama bagi rakyatnya, menciptakan lingkungan yang sehat, bukan merusak lingkungan, sesungguhnya sang pemimpin ini vibrasinya tersambung dengan Allah. Maka sahabat semua, sifat welas asih, ya, Rahman Rahimnya sang pemimpin ini adalah ketersambungan dengan Tuhannya. Karena Tuhan itu adalah, Allah itu adalah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Jadi semua orang-orang, semua pemimpin yang lebih banyak memahami tentang realitas dan penderitaan masyarakat dan cintanya kepada lingkungan, sesungguhnya mereka adalah pribadi-pribadi utusan Allah. Para utusan Tuhan ini jangan dihalangi, karena kalau dihalangi akan berhadapan dengan Allah. Tidak mungkin satu helai daun debu yang terbang tanpa seizin Allah. Maka orang-orang seperti pemimpin-pemimpin terbaik di dunia dan di daerah itu, mereka adalah dalam ridho dan izinnya. Mari kita dukung para pemimpin baik, para pemimpin hebat, para pemimpin panutan kita. Assalamualaikum. Halo juga, ada yang bisa dibanting? Ini saya di daerah Pegambiran, di Kota Cirebon. Nanyakeun. Ini juga sama. Ini ada lahan di pemerintah provinsi yang tidak digunakan, gitu loh. Sayang sekali nih. Pakai aja sama anggota dewan, buat rapat, buat diskusi, buat sidang paripurna, buat catur, buat gaple, bebas. Tadinya informasi yang terdapat untuk balai pengobatan burung. Burung mah udah punya BPJS, bisa berobat di puskesmas, di rumah sakit. Nah, bagaimana nggak jadi? Dan sekarang ini lahan yang tidak produktif. Panggil lah tuh pejabat terkait. Anggota dewan kan punya hak untuk interpelasi, bertanya. Jangan bilang entah bagaimana, malu-maluin. Jadi sekarang mulanya di sekda pemerintah provinsi. Anda kan jadi anggota dewan itu dari tahun 2019. Berarti sudah tahu itu dari awal. Kenapa baru damai sekarang? Kemarin selama periode kemarin tuh mana aja? Kita minta agar ini digunakan, difungsikan. Kan itu bisa digunakan oleh anak-anak tuh buat main bola, buat ucing-ucingan, ataupun buat kegiatan apa saja. Yang penting itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan sampai disalahgunakan, apalagi diakui sebagai hak milik. Nah, jadi pemerintah provinsi harus punya rencana ini untuk apa? Soalnya lahan ini sudah dibeli pakai uang rakyat, tapi tidak difungsikan. Yang beli itu zaman kepemimpinan siapa? Kalau masa kepemimpinan sebelum KDM, kenapa ramainya baru sekarang? Jadi, untuk kapan nanti? Bisa juga diterusin untuk balai pengobatan burung. Bikin aja taman bermain buat para anggota dewan tuh main-main di sana. Ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. 5 usulan Pak Ono, dengerin baik-baik nih. 5 usulan. Usulan itu belum jadi ketetapan Pak Ono. 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke komisi 1. Yang pertama Priangan Timur, Priangan Timur, yang kedua Bandung Raya, yang ketiga Cirebon Raya, yang keempat Pantura, yang kelima Pakuan Raya. Banyak para anggota dewan, banyak politisi, banyak partai mungkin yang dirugikan oleh KDM, sehingga mengusulkan untuk memecah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi seperti yang tadi disebutkan. Nah, motif yang lainnya bahwa mereka 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan atau di Pilkada 2030 mereka tidak akan bisa bersaing, tidak akan bisa menang untuk mengalahkan KDM karena berat, sehingga mereka para politisi ini berpandangan lebih baik pemekaran Provinsi Jawa Barat itu disegerakan. Kalau sudah minta-minta nanti Pak Gubernur, Pak KDM, Gubernur mana berarti? Pertanyaan dungu yang sama juga saya ajukan kepada Anda, Mang Ono. Kalau misalkan 5 provinsi itu sudah ditetapkan pemekarannya, lalu Anda, Mang Ono dan kawan-kawan itu menjadi anggota DPRD provinsi mana? Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan, sehingga ini perjuangan kita semua, ya kan? Ya, masih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maaf Bapak Kiai, Bapak Dewan, sepengetahuan saya,
yang namanya orang tua tidak selalu atau tidak selamanya memberikan bantuan terus kepada anaknya. Karena kalau setiap kemauan anak dituruti, maka itu anaknya menjadi manja. Nah, karena itu kita positive thinking saja terhadap apa yang sudah menjadi keputusan gubernur, bahwa bantuan hibah untuk pondok pesantren tahun ini itu ditangguhkan. Karena saya pikir sekarang Gubernur Jawa Barat lebih fokus kepada konten, lupa bagaimana memperhatikan pondok pesantren, di mana pondok pesantren adalah pilar utama dalam membangun Jawa Barat istimewa. Menurut saya gubernur pada tahun ini itu bukan berarti tidak memperhatikan pihak pesantren, tetapi beliau akan mengkaji ulang sehingga keputusannya ini adalah menangguhkan dana hibah. Karena dana hibah ini tidak merata di setiap kota kabupaten. Nah, selama ini yang terungkap bahwa bantuan itu lebih banyak atau menumpuk itu di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Tasik. Dan di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Tasik juga itu tidak semua pondok pesantren kebagian. Nah, yang tidak kebagian di 2 kabupaten tersebut, kegiatan belajar santri itu masih tetap berjalan. Toh kenyataannya yang tidak kebagian dari dulu sampai sekarang, mereka tetap beroperasi, pesantrennya tidak kemudian menjadi bangkrut, menjadi bubar. Jadi tahan dulu lah untuk tahun ini, misalkan tidak semuanya kebagian di semua kota kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, mudah-mudahan kita berharap nanti kita lihat di tahun 2026 apakah misalkan bantuan hibah untuk pesantren itu ada atau tidak. Terima kasih Pak Ono, mudah-mudahan ini bisa dibantu disuarakan dan didengar oleh Gubernur Jawa Barat. Siap. Ditunggu rekomendasi Siap, masih hasil musyawarah besar. Siap, Bersama Wakil Gubernur Jakarta, Bang Rano Karno. Bagaimana Bang? Alah, Ono Surono mau pindah ke Jakarta, mau pindah ke akhirat juga malah seneng kok orang Jawa Barat ya, orang Indonesia malah seneng kalau Ono Surono itu pindahnya ke akhirat gitu. Jangan cuma pindah daerah doang kayak gitu. Lebih baik pindah ke akhirat, pindah alam aja gitu. Itu jauh lebih baik kok malah daripada orang kayak gini berada di Indonesia itu cuma ngabisin anggaran doang gitu ya. Uang rakyat malah untuk pejabat kayak gitu modelnya. Orang seperti Ono Surono itu pengennya cuma hanya meresap anggaran aja studi banding keliling dunia, keliling daerah kayak gitu. Jadi makin banyak studi banding keliling-keliling itu makin banyak meresap anggaran. Jadi makin banyak lah pendapatan mereka. Jadi anggaran meresap ke kantong masing-masing kayak gitu. Indonesia ini butuh orang yang seperti Deddy Mulyadi. Kalau orang seperti Ono Surono ini nggak akan menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju. Nggak akan. Itu orang model-model kayak gitu itu cuma memperkaya diri kayak gitu. Dia nggak mementingkan rakyat. Indonesia ini butuh orang seperti Deddy Mulyadi kalau Indonesia ini pengen jadi negara maju gitu. Karena Deddy Mulyadi itu mementingkan rakyat, bukan mementingkan diri sendiri. Kalau orang model Ono Surono itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi Indonesia ini nggak akan jadi negara maju. Rakyat itu malah dimanfaatkan oleh orang-orang model kayak Ono Surono ini ya. Kayak gitu. Pindah akhirat aja, pindah alam aja. Ngapain pindah daerah dari Jawa Barat ke Jakarta? Percuma. Jangan tanggung-tanggung kalau mau pindah itu pindahnya pindah alam gitu. Pindah ke akhirat sono, Ono Surono. Gubernur gue bukan gubernur konten, jadi gue gak tahu dia kerja apa cuma nyinyir orang kerja. Lo tahu gak kalau cuma nerusin kebijakan gubernur ke sebelumnya, mending anak TK aja jadi gubernur. Iya kan? Anak sekolah masih pada keluyuran. Karena apa? Karena taman buka 24 jam. Lalu meniru kebijakan gubernur yang dicintai warganya. Gengsi ya? Atau karena mak banteng. Jakarta bukan lagi provinsi pusat perhatian. Jawa Barat jadi provinsi panutan buat yang waras. Nyesel milih sih tidak, cuma kok ya kerjanya apa ya. Ya, itulah video-video dari netizen ya. Ada yang kocak, ada yang serius, dan ada juga yang ngenes tadi. Sampai ke akhirat juga Ono itu. Ya, begitulah netizen ya. Jadi jangan salahkan netizen. Netizen ini melihat sistem kerjanya, cara kerjanya, pemerintahan, apalagi sekarang KDM sangat terlihat sekali oleh warganya, oleh masyarakatnya, terlihat dengan kerjanya, hasilnya ya. Bagi orang-orang yang nyinyir ya, inilah akibatnya, menjadi bahan bulian, bahan rujakan, bahan caci makian ya. Itu resikonya. Makanya jangan menyinyir, makanya jangan sirik. Kalau memang sirik ya, kalau memang iri ya tinggal lakukan seperti KDM, tiru kerjanya, jangan gengsi seperti tadi itu video-video AI yang terakhir menyindir tentang gubernur Jakarta ya. Ya, katanya gengsi lah atau malu ya seperti itu. Jadi kalau memang kepingin menjadi orang yang dicintai warganya, pengen menjadi pemimpin yang didukung warganya, ya harus ikuti cara kerjanya KDM ya. Oke, sekiranya cukup segitu, paham ya.
Maaf jika ada kata-kata yang salah untuk orang berkenan. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.